Judulnya sudah lebih oke daripada yang lain, ya, lumayan. Tapi ini alamat emailnya jadi biru dan bergaris, harusnya tidak ada seperti itu, seperti template-nya ya. Ingat, template itu ciri ya. Nah, ini tidak ada yang berwarna biru, tulis saja apa adanya. Kalau lebih dari satu, beri superscript, ya, mendahului para penulisnya itu, huruf kecil di atas itu. Baik di namanya sini ada huruf 1, ada angka 1, ini juga angka 1, ini ada angka 2, ini juga angka 2, tapi kecil di atas, superscript. Terus abstraknya harusnya dalam 2 bahasa, ini hanya 1 bahasa. Judul subbab pun anak ya. Ini ya, seharusnya seperti itu. Tapi di tengah-tengah, lihat ini template-nya. Tuh di tengah-tengah ya, tengah-tengah kolom. Bukan condong ke kanan atau ke kiri, tengah-tengah kolom. Ini condong ke kiri, salah ya. Terus ini tidak ada utuh, tidak ada alinea ini. Ada alinea. Harusnya setiap satu gagasan, satu ide itu buat satu alinea. Seperti ini. Ini satu pokok pikiran, satu alinea. Ini satu alinea. Ini satu alinea. Satu pokok pikiran, beri spasi. Seperti contohnya. Oke, ini jadinya susah dibaca. Ini ada kata serapan yang tidak miring. Ini ada kata tidak baku, tidak tahu. Tahu, bukan tahu ya. Walaupun tahu tapi bacanya tahu, mengerti. Ketidakmengertian. Kalau ini tidak tahu. Tahu tidak ada artinya tahu ya. Negara-negara harusnya ada pemisahnya kan ini. Tanda untuk mengulang kan. Ini cara mengacu dengan menyebut nama dan tahunnya. Seharusnya cukup nomornya saja. Ingat di template, kalau mengacu cukup nomornya saja. Nomornya saja ada contoh, ya Ctrl F. Nah ini walaupun ditulis satu di dalam kurung begitu, ini semua sudah termasuk. Namanya masuk, tahunnya masuk, tempatnya masuk. Ya kalau mau lihat, lihat di sini. Sehingga tulisannya efektif. Anda hanya dipanggil nomor mahasiswanya, itu sudah semua atribut Anda masuk. Nama Anda masuk, orang tua Anda masuk, alamat Anda masuk, jenis kelamin Anda masuk, tidak usah disebutkan. Asosiatif. Ya, di sini disebutkan. Oke, ini ada subjudul, anak subjudul. Ini subjudulnya ya. Seharusnya ini masuk, enggak boleh masuk malah, ya, mepet di margin dan ditulis miring. Lihat di sini. Ya ini dia, ini ya, mepet ke kiri, tuh, dan ditulis miring. Oke, gambar harusnya di tengah-tengah. Ini tabel juga kacau, ini cara memberi judulnya, tabelnya sendiri juga tidak sesuai template. Coba dibandingkan dengan template-nya, beda banget. Bagaimana menulis tabel? Tabel, nih. Ya, karena template itu ciri, ya harus ditepati. Ini semua huruf besar memang, tapi ukurannya yang besar hanya huruf pertamanya. Ada spasinya segitu. Kemudian font-font di dalam tabel beda ya, garisnya juga beda. Ini garisnya tipis. Tipis, bukan tebal seperti itu. Oke, ini gambarnya juga, silahkan dilihat. Ini nggak jelas apakah mepet kiri atau di tengah-tengah. Ini terlalu kecil, kurang besar. Ini malah beda nih. Ciri siapa tidak jelas. Hurufnya kecil, ini besar. Di tengah-tengah juga tidak, mepet kiri juga tidak. Campur aduk. Ini tidak efektif, boros, marginnya masih jauh, tapi sudah ditutup, sudah ganti. Harusnya gambar-gambar diatur sehingga tidak boros seperti itu. Yang sudah dikomentari tidak saya komentari, ini masih banyak. Contohnya ini ya, paragraf ini terlalu jauh ini. Jauh kan ini segitu. Ya lihat di template ada seberapa jaraknya. Ini juga. Ini terlalu jauh. Ini terlalu jauh, kosong, space kosong. Milih gambarnya tidak tepat, ini harus diatur supaya
tidak boros. Seperti ini boros sekali. Cara memberi judul, ya, tidak usah saya ulangi lagi. Referensi juga ini tidak sesuai template, ini hanya HTTP, namanya siapa, tahun berapa, tidak jelas. Harusnya dibuat seperti ini, ya, rapi ini, rapi. Kalau toh ada HTTP, ingat, itu menggantikan alamat fisik begini, dengan format yang sama. Itu London. London ditulis begitu, HTTP juga begitu. Terus ini ada di halaman terakhir, karena di halaman terakhir seharusnya sisanya bukan di pojok begini, tapi sisanya di bagian bawah. Jadi ini diatur bagaimana caranya supaya rapi, kanan dan kiri, karena di halaman terakhir seharusnya batas bawahnya sama.